Suatu hari sejumlah santri senior menghadap kiainya, sowan istilah kita. Dalam sowanan itu meminta agar dinasehati. Biasanya sowannya santri kepada kiai minta berkahnya, minta manfaat ilmunya, dan minta dinasehatkan. Bahasa kitanya BHS. Apa itu BHS? Bukan nama sarung, itu singkatan barang hasil sowanan, itu BHS namanya. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal sowanan tersebut lalu sang kiai menasihati para santri senior dengan dua hadis baginda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, satu lagi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Nah, karena pada malam hari ini saya bicara di hadapan para santri, maka saya pun akan menyampaikan walaupun kalian gak sowan ke saya, nggak apa-apa, karena saya bukan kiai, saya santri Kanjeng Sunan. Itu nama YouTube saya. Pesan saya yang pertama buat kalian adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang ada manfaat buat manusia yang lain. Sekarang pertanyaan saya, kalian manusia bukan? Manusia bukan? Kalau memang manusia, harus manfaat buat manusia. Makna kebalikannya, bukan dinamakan manusia kalau mudorot buat manusia. Kamu keberadaannya manfaat nggak buat manusia? Halo? Keberadaan kamu di sini manfaat nggak buat para gurunya? Apa jadi sampah? Jadi yang dinamakan manusia, di mana dia punya keberadaan, maka dia harus manfaat buat orang lain, nggak boleh menjadi mudorot buat orang lain. Mau masuk pesantren, manfaat buat orang lain. Mau ada di masyarakat, manfaat buat orang lain. Mau pulang ke rumah juga manfaat buat orang lain. Jangan sampai pulang ke rumah orang tua enak lihat kalian. Sono ke pondok aja, sono minggat dari rumah. Nah, manfaat buat orang lain banyak hal. Satu, bisa manfaat dari sisi harta. Yang kedua, bisa manfaat dari sisi ilmu. Yang ketiga, bisa manfaat dari sisi doa. Dan yang keempat, yang ketiga bisa manfaat dari sisi tenaga. Yang keempat, manfaat dari sisi doa. Yang kelima udah nggak ada lagi, udah. Makanya kata Nabi apa? Faman kana lahu malun, siapa orang yang punya harta, falyatasaddaq bimali, maka sedekahlah dengan hartanya. Kamu kaya nggak? Kamu punya uang banyak? Ini orang kaya apa orang miskin? Kaya apa? Ayo maunya. Siapa orang yang punya harta, maka harus manfaat dari sisi hartanya. Di mana kita berada, kita punya uang, masa berbagi sama orang. Kalau kita punya uang, berbagi sama kawan. Kalau kita punya buat berbuka puasa, berbagi sama kawan untuk buka puasa. Jangan makan sendiri. Tahu makan sendiri, dia buka pintu lemari, dia nungging. Kepalanya masuk dalam lemari, pantatnya di luar. Kalau saya dorong pakai kaki itu pantatnya. Di mana kita berada harus manfaat dari sisi apa yang kita miliki. Tuh. Yang kedua, wa man kana lahu ilmu, siapa orang yang punya ilmu,
falyatasaddaq bi'ilmihi, maka sedekahlah dengan ilmunya, manfaat dari sisi ilmu. Kalau nggak punya ilmu lalu dia manfaat menggunakan tenaga. Wa makana lahu quwwah, siapa orang yang punya tenaga, siapa orang yang punya kekuatan, falyatasaddaq biquwwatih, maka dia manfaat dari sisi kekuatannya, dari sisi tenaganya. Ini orang sudah miskin, kere, bego, nggak ada ilmunya, malas bantu orang, doa nggak bisa, berkata mampus itu orang. Habis mau apa lagi udah? Kalau kita tampang, nggak ada tampang orang kaya, harta kita nggak punya, tapi minimal kita ambil sisi manfaat dari sisi ilmu kita. Kenapa harus dari sisi ilmu? Karena kita sedang belajar di dalam kampus ilmu, sedang belajar dalam pesantren, maka kita keluar dari pesantren, manfaatlah dari sisi ilmu yang kita miliki. Jadi kalau keluar dari pesantren nanti menjadi tokoh-tokoh masyarakat, keluar pesantren jadi tokoh pemuda, jadi tokoh agama, jadi tokoh sepatu, tokoh baju, barangkali. Tapi sekarang kita harus memposisikan diri kita bahwa kita nanti harus manfaat buat orang lain. Memposisikan dari sekarang. Berarti kita harus menyiapkan segala-galanya, bagaimana caranya agar ilmu ini manfaat. Jangan sampai keluar dari pondok sama seperti yang nggak kayak orang pondok, jadi sampah masyarakat, dikucilin orang, disuruh imam dia nggak bisa, dia baca surat Yasin, terus wal Qur'anil innaka laminal ala siratil ladzina an'amta alaihim, nama-nama ghairil maghdubi alaihim. Ya itu gara-gara nggak hafal sama Ustaz Soim, pulang baca Yasin jadi surat Al-Fatihah. Yang salah siapa? Kamu apa Ustaz Soim? Ustaz Soim enak aja ente. Coba lihat, suruh memimpin tahlil bisa nggak memimpin tahlil? Santri mah asal bisa tahlil kenyang dia, bener, asal bisa tahlil kenyang. Orang mati setiap malam tahlil terus. Kalau nggak ada orang mati ya doain biar banyak yang mati. Begitu keluarganya innalillah, kamu mah alhamdulillah, makan enak begitu. Ulang ajar. Nah, maka kamu harus memposisikan diri. Lihat Al-Baqarah tuh. Ada kalimat begini. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu wa inna minha lama yahbitu min wa ma Allahu bighafilin lulus. Al-Baqarah juz awal ya lulus. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, bahwa air yang mengalir itu dia dasarnya dari batu. Coba lihat, air yang ngalir itu dasarnya dari batu. Ada air yang ngalir di kali, dia dasarnya dari batu. Maka kamu harus memposisikan diri, jadilah kamu itu air seperti air kali yang mengalir ke sana kemari, masuk ke kebun, masuk ke sawah, akan menyirami perairan orang. Kamu sekarang menjadi kayak air apa? Air yang ngalir apa air yang kayak gimana? Ada yang kedua, wa inna minha lama yashaqqaqu, airnya air di situ saja, nggak ngalir, air situ, air kolam. Walaupun dia situ, walaupun dia kolam, orang datang dari mana-mana menghampiri dia.
ada yang renang, nama juga air kolam, ada situ, ada yang mancing. Cuman kan airnya ya rada-rada bau begitu. Kamu pinginnya air yang kayak gimana manfaatnya? Air yang ngalir apa air yang diam? Tapi semua itu dasarnya dari batu. Walaupun kamu keras kepala, susah belajarnya, istiqomah, nanti kelak kamu akan menjadi air yang ngalir dan air yang tergenang. Orang datang dari mana-mana menghampiri kamu, minta berkahnya. Gitu loh. Jangan ditepuk tangan kayak burung saya diginiin. Coba lihat. Dan yang ketiga, apa lanjutan ayatnya? Wa inna lama yahbitu, itu ada batu yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun batu itu keras, satu dia mampu mengalirkan air, yang kedua dia mampu menghadirkan air, yang ketiga ada batu yang diam saja di situ. Cuman kalau ada panggilan Allah, hayalah sholat, dia bergerak, dia takut pada Allah, dia menghampiri Allah. Batu saja begitu ada panggilan sholat, dia menghampiri Allah. Ada santri kalau nggak disuruh-suruh nggak mau, lebih keras daripada batu. Ada yang begitu. Mana orangnya? Buat ampo jadi kiai lo urusannya. Nah yang keempat, summa qasat qulubukum, hatimu kusut. Tahu kusut? Belipat, tahu belipat? Mukanya lesung semua, lesung pipi, bukan lesung pipi lagi, lesung muka, keriput. Seperti ada benang di kaki ayam, udah kusut, udah nggak bisa diurus dia mah. Usirlah dia mah, udah nggak ada harapan lagi, udah tinggal tunggu mampusnya doang begitu. Tuh. Kamu di antara tiga ini memilih yang mana? Walaupun kamu punya keras hati, susah diaturnya, tapi kamu harus mampu nanti seperti air yang mengalir, air yang diam di situ dan ada getarnya, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang keras yang nggak bisa diatur. Kalau seperti ini kamu nggak ada manfaatnya. Jadi sampah doang bikin kotorin orang. Nah, kalau ingin sebaik-baiknya manusia, jadilah manfaat buat manusia yang lain. Kamu tahu ayam nggak? Yang santri putra tahu ayam nggak kamu? Ayam tahu? Ayam? Tahu ayam? Ayam tahu? Woi ayam. Kamu tahu kucing nggak santri putri? Tahu kucing? Kucing? Kucing tahu? Kamu kucing tahu? Ada dialog antara kucing sama ayam. Namanya juga cerita. Emang bisa ngomong kucing? Bisa. Ngeong? Bisa. Emang bisa ayam ngomong? Bisa. Subhanallah. Kata kucing begini sama ayam, ayam kamu mah nggak ada manfaatnya. Kamu tuh nggak ada manfaatnya. Kalau ada masjid kamu buang air sembarangan. Namanya juga ayam. Ayam itu kan kadang-kadang di samping masjid dia hubungan sama ayam. Ayam nggak ada malunya kamu. Kata saya kan lagi ngomong ini. Baru kali ini ceramah dibilang kucing saya. Sialan banget loh. Kalau ada orang yang jemur padi, kamu mau makan itu padi, kamu diusir sama yang punya padi. Kamu kasihan nasibmu ayam, kata saya. Lihat dong saya, kata kucing. Saya ini manfaatnya banyak. Banyak orang yang bisnis kucing. Dibalas sama ayam, kata siapa? Ada orang main perempuan kucing garong disebutnya. Kata siapa kucing ada manfaatnya? Nggak ada. Kata saya yang lagi ceramah. Lihat nih saya, kata ayam. Ada pecel ayam, ada pecel kucing.
orang kaya di mana-mana gara-gara pecel ayam. Ada berangkat haji gara-gara bubur. Nggak ada bubur kucing. Oh, cuma sinetronnya doang, itu pun nggak berangkat-berangkat. Main terus, yang nontonnya penasaran. Sialan benar tuh film. Ada bubur ayam, ada pecel ayam, ada apa lagi? Ada soto ceker ayam. Memang ada soto ceker kucing? Nggak ada. Sampai itu ayam bulunya manfaat. Apa bulunya? Kalau kucing ada bulunya manfaat, bikin asma. Benar. Lihat kucing tuh, ada sate ayam, nggak ada sate kucing. Yang mau jadi ayam apa kucing kamu? Manfaatnya maksudnya. Jadi apa yang kita miliki para santri sekalian, siapkan untuk orang banyak, tapi menyiapkan itu harus punya ilmu, harus punya kemampuan. Keluar dari pesantren, orang manfaatkan kita itu dalam rangka khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan jadi kucing garong. Nah, hadis yang kedua, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Yang baik bukan yang belajar matematika, bukan. Hadisnya begitu. Yang sebaik-baiknya kamu bukan orang yang belajar fisika, kimia, bahasa Inggris. Hadisnya begitu. Yang baik bagi kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tapi masalahnya di Al-Quran itu ada matematika. Masalahnya di Quran itu ada fisika, ada kimia, ada biologi. Cuma bahasa Inggris di Al-Quran nggak ada. Ada bahasa Inggris, terjemah Inggrisnya ada. Cuma disuruh belajar bahasa ada. Memahami bahasa kelompok harus. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam bangsa, menciptakan berbagai macam suku, artinya kita harus mengenali mereka. Minimal salah satu adalah mengenal bahasa Bima, bahasa Inggris. Iyalah, Bima kan keren, ya enggak? Mana buktinya? Kita lihat sekarang ada Jawa jelajah wilayah, benar enggak? Ada Betawi betah wilayah, ada Sunda suka dandan, yang pakai bedak terus gincu terus bibir. Ada Batak banyak taktik tuh sopir angkot. Ada orang Batak sini. Ada Padang pandai dagang. Itu warung Padang di mana-mana, hampir pelosok ada dia dagang. Ada Bima bikin mantap. Jangan kata orangnya kukunya kuat, kuku Bima tuh. Ngomong apa loh? Ada kuku Bima, emang ada kuku Jawa? Enggak ada. Adanya kuku Bima. Yang minum tulang angin siapa? Orang pintar, orang bego? Hah? Yang minum tulang angin yang pintar apa yang bego? Orang pintar minum tulang angin. Kan orang pintar yang masuk angin, orang gila ada ringkrok. Ada orang gila masuk angin? Gak ada ceritanya orang gila masuk Alfamart beli tolak angin, gak ada ceritanya. Jadi orang gila orang pintar. Pokoknya jadi orang pintar masuk angin semua termeriah. Nah, kalau ingin jadi sebaik-baiknya manusia, hadis yang kedua hasil sawalan ini adalah jadilah orang yang belajar Al-Quran,
Memahami Al-Quran dari cara bacanya, dari ilmu tajwidnya, dari makharijul hurufnya, lalu kamu menghafalnya, lalu kamu mempelajari kandungannya, lalu kamu mengamalkannya. Itulah orang-orang yang baik di antara kalian. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa baca Quran, dia bukan manusia terbaik. Ada orang yang tidak memahami Quran, dia bukan manusia terbaik. Ada orang yang tidak mau mengamalkan Quran, dia bukan manusia terbaik. Manusia terbaik adalah dia yang belajar Al-Quran. Kamu kalau dilamar sama cowok yang nggak bisa ngaji, diterima apa ditolak? Kasihan dia loh, ditolak. Ya ditolak loh misalnya. Ya kan? Kamu milih nih, ada wanita cantik, hidungnya mancung, ya kan? Mau mancung apa pesek? Pesek apa mancung? Orang mancung cepat mati, boros napasnya. Orang pesek panjang umurnya, irit napasnya. Mancung apa pesek umurnya? Patokannya adalah Al-Quran. Ya Ustaz Suim, hafal Quran luar biasa. Udah gak mikirin badannya, dia mau penting Quran, nakrin terus. Jangan kayak saya mau kuliah aja bolak-balik, wala anak wala inti, wala anak wala inti, ujung-ujung lakum dinukum waladolin. Tak kelar-kelar. Kalau ingin jadi manusia terbaik, baca Quran. Jangankan buat diri kita, orang tua kita yang telah wafat akan mendapatkan mahkota dari Allah karena anaknya bisa baca Quran. Tuh. Anaknya bisa baca Quran, anaknya memahami Quran, anaknya menghafal Quran. Orang tua kita di alam kubur mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis Nabi itu, wa may yaqra'ul qur'ana wa amila bima fihi albasahallahu tajan walidayhi yaumil qiyamah. Siapa orang yang baca Quran dan mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya, maka orang tua di alam kuburnya mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, saking luar biasanya anak yang bisa baca Quran. Al-Quran jangankan dibaca menggunakan yang mahir ilmu tajwidnya, orang yang sedang belajar Quran walaupun salah bacaannya masih mendapatkan pahala di hadapan Allah. Lihat dalam satu hadis Nabi, wa man amila wa may yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun. Siapa orang yang baca Quran dan dia mahir bacaannya, dia faham ilmu tajwidnya, dia faham sifatul hurufnya, dia faham makharijul hurufnya, dia mahir baca Quran, dia hafal Quran. Orang ini ma'as safaratil kiramil baroro, dia bersama malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemana dia melangkah? Bersama para malaikat. Kemana pekerjaannya? Bersama para malaikat. Di dunia dia bersama para malaikat, di akhirat dia bersama para malaikat Allah. Tapi bagaimana kalau nggak bisa baca Ustaz? Masih terbata-bata, susah lisan saya, kata sebagian orang. Masih ada hadisnya, nggak usah khawatir. Wa may yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'ata. Ada orang yang baca Quran, dia terbata-bata, alaihi syakkun, berat lisannya, dia disuruh baca A menjadi nga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya dia Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah. Kata Nabi, lahu ajroni, masih kebagian 2 pahala. Saudara-saudara sekalian, orang yang baca Quran walaupun terbata-bata, berat lisannya, masih kebagian 2 pahala. Umpama dia nggak bisa baca Quran, dia baca Latinnya, nggak apa-apa. Contoh, dia baca surat Yasin, Latin kan, A-nya 2, I-nya 3, ya A, si, I, nggak apa-apa. Yang penting masih mau baca Quran. Saking hebatnya Quran,
Maka kalian yang di dalam pesantren ini yang hafal Quran itu sebaik-baiknya kalian. Kalian yang belajar Quran itu sebaik-baiknya kalian. Maka kalian kalau sudah hafal Quran, dia sudah punya ilmu, manfaat ilmunya kemana-mana mahal harganya, bahkan dikawal oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian yang tidak bisa baca Quran, mondok sudah 6 tahun masih nggak bisa baca juga, mondok sudah 7 tahun nggak bisa apa-apa, itu sih nasibmu, derita lu. Mau ngapain, udah lama masih gitu-gitu aja. Tapi jangan patah semangat. Orang yang selalu belajar Quran akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada dalilnya santri umur Qura keluarnya enggak ada manfaatnya. Masih ada manfaatnya walaupun sopir angkot enggak apa-apa. Sopir angkot tamat pesantren, ya enggak, masih sholat daripada enggak sholat. Masih ada manfaatnya asalkan nurut aturan yang ada. Ingat nggak kata Abi, kalau setahun tidak betah nambah lagi 2 tahun, 2 tahun nggak betah nambah 3 tahun, 3 tahun nggak betah nambah 4 tahun, 4 tahun nggak betah nambah 5 tahun, 5 tahun nggak betah nambah 6 tahun, sudah nggak betah pulang sono, udah 6 tahun udah tamat aliyah. Coba ayo semangat belajarnya. Nah, kalau ingin mulia, kalau ingin jadi sebaik-baiknya orang, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kalau sudah bisa baca Quran, masya Allah banyak sekali orang yang mencari orang yang ahli Al-Quran. Oleh karena itu para santri semuanya, apa hadis pertama? Khairun nas anfa'uhum. Yang kedua, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ayatnya tsumma qasad min ba'di hijarati aw ashaddu qas wa inna minal hijarati minhul wa inna minha lama yashad fayakhruju minhul yahbitu min amallahu bighafir. Alhamdulillah, berarti sudah bisa, tinggal diamalkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.